gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, orewa Kuroren. Oke, jadi kemarin kita sudah membahas tentang part 1 dari pemilik akurasi terbaik di series Digimon. Dan sekarang kita akan masuk ke part 2-nya tanpa berlama-lama lagi. Langsung aja kita buka digital gate-nya. Ikuse, digital gate tuh, open. Jadi kita sekarang masuk ke Agnemon dan Wolfmon. Oke, kedua budukan ini juga memiliki akurasi yang bagus disebabkan oleh insting bertarung mereka yang semakin terasa di setiap pertarungan. Ditambah, Agnemon sudah mempelajari teknik untuk memanfaatkan kekuatan dari elemen-elemen yang ada di sekelilingnya. Tidak hanya itu, mereka adalah petarung all-rounder yang dapat mengkombinasikan teknik menyerang jarak jauh dan jarak dekat secara efektif. Dan mereka tahu kapan harus berganti wujud dengan Slide Evolution maupun Double Spirit Evolution ke atas. Menggunakan jurus yang efektif untuk bertahan dan menyerang, saat menjadi Kaiser Greymon dan Magna Garurumon pun akurasi mereka meningkat drastis. Tapi sayangnya, dan makunya Magna Garurumon jelek akurasinya, teman-teman. Begitupun saat Dogress menjadi Susanomon. Selain petir yang bisa mengejar musuhnya seperti ular berkepala 8 atau Orochi, tahu sendirilah dia punya visor untuk mendukung agar bisa menghabisi lawannya dengan Amano Habakiri. Bulkmon, nah ini yang ditunggu-tunggu bosku, ini udah jelas banget. Bulkmon adalah Digimon Cyborg yang mengandalkan serangan satu tembakan berkekuatan besar. Dia juga punya scope untuk membidik lawan dengan tembakan yang cepat dan kuat, yaitu Field Destroyer miliknya. Ultimate Thunder agak lambat tapi dia bisa menembak berkali-kali, membuatnya menjadi roll tank yang mengerikan. Karena selain tangguh, dia juga punya daya serang yang kuat. Jadi ya, dia fokus ke akurasi tembakan aja. Serangan tinggal ditahan pakai badan besinya, beres. Lucemon dan antek-anteknya, ya ini sebenarnya Lucemon baru nampak mengandalkan akurasi di wujud fall down modenya. Dia nggak kelihatan seperti Digimon yang menggunakan akurasi, terutama Satan modenya yang harus dikendalikan Lucemon larva. Dia tidak mengandalkan akurasi pada serangan, namun justru mencoba untuk mengenai semua yang dilihatnya secara acak. Kayak berserker gitu lah. Apalagi di Nasmon yang memakai Breath of Wyvern tanpa menggunakan kesadaran secara utuh. Juga Dragon Collider yang lebih seperti serangan berskala besar yang akan menghancurkan segalanya, dengan daya hancur setara ledakan bintang, beserta statement yang menyatakan dia bisa menghancurkan satu zone dalam satu serangan, yang berarti bisa menghancurkan alam semesta jika dia mau. Lalu Lord Nightmon jelas memiliki akurasi tinggi. Dia Digimon yang mengandalkan kecepatan dan ketepatan serangan. Berkali-kali juga dia mampu mengelabui Magna Garurumon yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Berarti dialah yang paling handal dalam akurasi di antara mereka bertiga. Vidramon, ini baru nih teman-teman. Sebelumnya aku sudah mengatakan bahwa Vimon dan formnya memiliki akurasi yang beragam. Namun untuk akurasi tanpa bantuan ability lain, aku percaya bahwa Vidramon dan evolusinya memiliki akurasi paling tinggi dari semua formnya. Cukup instruksi yang tepat, dia bisa mengelak dari serangan musuhnya dan juga membidik titik lemah musuhnya secara presisi dan akurat dengan timing yang pas. Itu pun cuma disuruh aja, tanpa diberi spam komen dari Digivice Taichi V-Tamer pun juga bisa. Lalu Aero Vidramon yang bergerak dengan kecepatan tinggi di udara disertai raw power yang jauh lebih besar. Dia bisa spam V-Brace Aero secara presisi sambil mengelabui musuhnya. Lalu diakhiri dengan V-Wing Blade maupun Dragon Impulse. Digimon sekelas Omegamon pun bisa tumbang oleh serangan ini. Lalu, saat menjadi Ulforce Vidramon, ia adalah member Royal Knights tercepat dengan keakuratan pergerakan yang sangat presisi dan juga mampu memanfaatkan momentum pergerakannya dan baik dengan kecepatan reaksi yang sangat-sangat tinggi. Serangan yang diberikan sangat cepat sampai dia selalu nyorobot giliran pertama di game Cyber Sleuth dan juga Digimon Real Rise. Tidak hanya hindaran saja, namun juga gercep dalam bertahan dan regenerasi yang super cepat dengan Ulforce-nya, benar-benar luar biasa. Trio Iconic Royal Knights, ini buat Alphamon dan Omegamon ya udah jelas sih. Power dari Inforce mereka ya. Alpha Inforce membuat Alphamon mampu memanipulasi waktu, melihat aliran waktu, dan bahkan bergerak di dalamnya untuk terus-menerus melancarkan serangan ke musuhnya. Namun bagi yang melihatnya dengan mata biasa, ia seperti melancarkan banyak serangan dengan cepat, dan saking cepatnya yang terlihat hanyalah serangan akhirnya. Lalu Omega Inforce membuat Omegamon memiliki tenaga yang tidak akan habis selama bertarung, dan kemampuan untuk melihat beberapa langkah ke depan dengan pasti. Itu artinya dia bisa melihat masa depan yang singkat di depannya. Dan ini pastinya membuatnya tahu apa yang harus dia lakukan dan mengincar musuh dengan sangat presisi. Dan untuk Dukmon, sebenarnya evolusi dari Guilmon itu bukanlah Digimon yang mementingkan
akurasi ya, tapi untuk Dukmon ini semuanya jelas sekali. Butuh ketepatan pergerakan untuk melakukan counter menggunakan pertahanan mentahnya yang luar biasa dan balance dengan serangannya, sekaligus menyerang secara presisi saat musuh selesai menyerang, membuatnya menjadi tidak terkalahkan ya, termasuk di scene ini. Final Elision-nya bisa ngejar Slavemon loh yang tercepat kedua di Royal Knights. Metal Greymon, Cyber Launcher. Dari sekian banyaknya pasukan Blue Flare nih, semuanya lebih mementingkan serangan AOE dan juga Danmaku. Akan tetapi Metal Greymon Cyber Launcher agak beda di sini. Dia menggunakan aim yang jelas, arahnya lurus ke depan dan harus membidik secara tepat. Kemudian satu tembakan bisa menghancurkan satu pasukan musuh dengan mudah. Satu-satunya yang memang mengandalkan akurasi dengan baik dari pasukan Blue Flare. Gulobumon, nah udah pasti, nggak perlu dipertanyakan lagi nih mah. Dengan kemampuan pencari yang naik Omniscience, terus navigasi dari Navimon yang mampu melacak target secara akurat, dan juga waktu yang dimiliki oleh Taimon, yang dimiliki oleh Globemon, pastinya semuanya ini membuatnya mampu melakukan multi lock-on dalam skala global, dan serangannya sudah pasti tepat sasaran. Bahkan jika tersebar ke seluruh titik di bumi sekalipun, ia mampu menghabisi miliaran musuh dalam 1 menit dengan kemampuan ini. Sungguh luar biasa, bahkan untuk debutnya yang benar-benar, waduh, ini mencengangkan banget sih. Asli dah, 1 menit miliaran musuh habis cok. Dan itu semuanya presisi gitu. Kita pun juga nggak tahu ada di mana aja, dan ya gitu deh. Nggak, ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan oleh Digimon dengan akurasi biasa. Walaupun dia Fmon sih, ya udahlah. Oke, sebagai penutup kita langsung aja to the point. Kita akan bahas soal Wezen Gamamon. Satu-satunya wujud Gamamon dengan akurasi terbaik. Dia bisa membidik satelit yang jauh di luar bumi sekalipun dan menghancurkannya dengan Albion. Mana mirip adegan Wing Zero lagi pas nembak Libra pakai Twin Buster Rifle-nya. Ini keren banget asli. Ini kayaknya fan service buat fans Gundam ini. Ini udah ada beberapa unsur Gundam ya, Wing Zero di Wezen Gamamon, terus Exia di Serious One. Aduh, kacau. Dan form Wezen Gamamon ini emang dispesialkan untuk jarak jauh dan jadi tank dengan daya serang dan pertahanan yang besar. Meskipun kecepatannya paling lambat dari semua form yang dimiliki oleh Gamamon sih. Tapi ya, untuk serangan jarak jauh dan juga menghabisi musuh dengan sepasukan dengan tembakan-tembakan yang bisa di spam walaupun harus berkala sih, ini worth it banget sih. Ya, jadi itulah dia berbagai macam Digimon dengan akurasi terbaik ya. Mungkin nggak semua sih. Jadi untuk Digimon lain yang belum aku sebut di video ini bisa kalian tambahin sendiri di kolom komentar. Mari kita sama-sama berdiskusi di kolom komentar. Jadi jika ada kesalahan dalam ucapan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan like video ini. Akhir kata saya Rokuroren undur diri. Hai, Rokuroren Otsukare. See you. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。